yang fakultas kesehatan, uji farmasi, dan juga ada yang dari psikologi, ada satu psikologi, filsafat ada, padahal tidak belum filsafat. Ya, saudara-saudari, sebelum kita masuk ke zaman desa ya, demikian kenal biar akhirnya dulu setelah teman saya juga tentang belajar berbeda-beda. Ada yang ke Malaysia, ada yang usul yang kita Sumatera, saya dari Medan. Kemudian akhirnya dia dapat beasiswa ke Taiwan, saya sipil teman saya, dan berbagai teman saya mencari. Setelah lama tidak ketemu, akhirnya dan mengetahui teman baik saya, teman terbaik saya, bidang kita mirip. Saya terima. Jadi empat teman saya yang keluar, yang bukan menjadi pertama, yang menjadi pertama. Jadi ada satu sipil di Taiwan. Ada yang beasiswa, jadi nanti yang mau beasiswa ke Taiwan ke bisa. Kemudian satu teman saya satu, salah satu distributor ternama di kota. Lalu teman saya dari musim, tapi dia banyak megang proyek bangun rumah. Jadi seperti developer kecil-kecilan. Lalu saya berpikir, nah ini kalau kita gabung semua ketemu, bisa jadi satu proyek. Kenapa? Teman saya satu arsitek gambar denahnya, ya toh? Yang teknik sipil ngitung konstruksi, ngitung kekuatan konstruksi, dan juga hack project. Yang satu teknik mesin sudah memang megang proyek pembangunan rumah kecil-kecilan. Yang satu supply ceknya. Betul ya? Nah, tugas saya apa? Sudah selesai, saya cuma baca parita. Jadilah satu proyek itu. Tugas saya paling gampang. Rumahnya selesai, baca parita. Nah, saudara-saudari, di hari raya suci Waisak ini, saya ingin menceritakan bagaimana perjuangan Pangeran Siddhartha. Tapi barangkali saudara-saudari sudah sering dengar cerita ini. Tapi hari ini khusus saya ceritakan bagian yang jarang diceritakan. Tapi mungkin bahkan ini bagian yang paling penting. Saudara-saudari, setelah Sang Buddha keluar dari istana, jadi perlu kita pahami, Pangeran Siddhartha keluar dari istana demi mencari keamanan tertinggi. Jadi ini diungkapkan beliau di dalam sutta. Saya baca satu paragraf ya, agak panjang, tapi agar saudara-saudari pernah mendengar bagaimana sih ungkapan-ungkapan Sang Buddha di dalam sutta. Sutta itu adalah kumpulan khotbah Sang Buddha, bagian dari Tripitaka. Ini satu paragraf saja. Biar kenal, oh, kitab suci agama Buddha itu bunyinya seperti itu. Karena barangkali jarang yang mendengar. Ya. Nah, jadi ini sepotong saja. Majjhima Nikaya 26, Arya Pariyesana Sutta. Sepotong paragraf di pertengahan. Dan apakah pencarian mulia? Di sini, seseorang yang tunduk pada kelahiran, setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kelahiran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak terlahirkan, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada penuaan. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penuaan, mencari keamanan tertinggi dalam belenggu yang tidak mengalami penuaan, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada penyakit. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada penyakit,
mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tidak mengalami penyakit, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada kematian. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kematian, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kematian, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada duka cita. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada duka cita, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa duka cita, nibbana. Dengan dirinya tunduk pada kekotoran. Setelah memahami bahaya dalam apa yang tunduk pada kekotoran, mencari keamanan tertinggi dari belenggu yang tanpa kekotoran, nibbana. Ini adalah pencarian mulia. Jadi Pangeran Siddhartha keluar dari istana dengan harapan demi pencarian mulia. Mencari apa yang tidak tunduk pada penuaan, kematian, kesakitan, kekotoran. Apa maksudnya? Kita semua ini tunduk pada kematian. Enggak ada orang yang belum bisa mati ya. Kita tunduk pada kesakitan. Setelah kita tua, kita akan sakit. Hidup sebagai manusia hampir tidak ada orang yang tidak sakit. Minimal pernah sakit gigi. Minimal pernah sakit gigi. Nah itu mengalami kesakitan. Dan juga mengalami kekotoran. Kekotoran itu salah satunya adalah kotoran batin. Kotoran batin itu ada kemarahan, ada keserahan. Ya, semua orang punya kemarahan. Sampai mencapai tingkat-tingkat kesucian ini. Nah, saudara-saudari, jadi hari ini kita jadi tahu mindset dari Pangeran Siddhartha keluar dari istana adalah untuk mencari keamanan tertinggi. Lalu beliau keluar. Tapi ingat, ketika Pangeran Siddhartha keluar dari istana, beliau belum mencapai pencerahan. Betul ya? Beliau masih belum ada solusinya. Ini keluar saja untuk mencari, tapi belum ketemu. Begitu beliau keluar dari istana, beliau dipanggil sebagai bodhisatta. Ya, sebelum juga bodhisatta. Tapi begitu beliau benar-benar mencari, masuk ke dalam pelatihan, ya, dalam suta-suta beliau sering diungkap sebagai sang bodhisatta. Atau kadang dipanggil juga Samana Gautama. Karena sudah tidak dipanggil pangeran. Karena sudah keluar dari istana. Kadang dipanggil bodhisatta, kadang dipanggil Samana Gautama. Kemudian Samana Gautama setelah keluar dari istana, beliau mulai mencari para guru atau para pertapa. Ini entah sial atau entah beruntung, ya. Beliau bertemu dengan 5 pertapa. Sangat terkenal, nama palingnya adalah Panca Wagya Bhikkhu. Kalau ujian agama Buddha disuruh tulis siapakah 5 pertapa? Betul ya? Nah, habis ujian lupa atau? Kalau saya tiba-tiba ditanya, mungkin saya juga lupa. Harus mikir dulu 10 menit ya. Asaji, Kondanya, Wapa, dan teman-temannya. Jadi kalau nggak ingat 5, tulis 3 dan teman-teman. Dapat upah tulis. Nah, saudara-saudari, Pangeran Siddhartha bertemu 5 pertama. Entah sial, entah beruntung, nanti teman-teman yang memperkirakannya sendiri apakah ini kesialan, apakah ini keberuntungan. 5 pertapa ini Samana Gautama dekati. Kemudian Samana Gautama tanya, oh para pertapa, apa maksud dan tujuan dari penderitaan? Betul ya? Kita semua punya penderitaan, baik fisik maupun batin. Maksudnya apa? Kenapa harus ada? Kalau mau nggak ada, boleh nggak? Kalau mau nggak ada sesaat, bisa. Ini ada fakultas kedokteran. Kalau nggak ada sesaat, itu analgesia, anti sakit. Ya? Sakit gigi, minumnya konstan, asam okena. Nah, kalau takut sakit mah, cari yang tidak ada asamnya. Natrium klorofena. Ini saya bisa daftar kedokteran ya. Nah, kemudian para pertapa penyiksa diri itu, mereka mengatakan, kalau saudara ingin tahu, ingin paham apa itu penderitaan, saudara harus dekat dengan penderitaan itu sendiri. Masuk akal ya, coba dilogikakan. Ya. Kalau saudara ingin paham si dia, saudara harus dekati si dia. Nah, logikanya mirip-mirip begitu. Ya, walaupun ini keliru ini, kalau saudara ingin paham, ingin tahu apa itu penderitaan, saudara harus dekat dengan penderitaan. Sejak saat itu, Samana Gautama gabung, ikut pelatihan penyiksaan diri. Bahasa palingnya Atthakilanu Yogo, tidak usah dihafal.
biar saya saja yang hafal. Nah, bahkan sampai hari ini di India itu masih ada pertapa penyiksa diri. Kemarin saya lihat di video, ada pertapa yang bertekad, dia selalu angkat tangannya, tidak mau diturunkan. Pernah ada yang lihat videonya? Nah, ini beberapa pernah, nanti share ke temannya ya. Tangannya sudah diangkat belasan tahun ya, atau puluhan tahun mungkin. Dan tangannya sekarang sudah nggak bisa turun. Jadi tangannya karena di atas terus sampai puluhan tahun, tangannya kecil sudah rusak. Mengecil, jari-jarinya semuanya sudah mengecil, nggak bisa digerakkan. Sudah mati. Kalau ada slide sebenarnya bisa dibuka, tapi tidak apa. Karena ini bukan kelas dhamma. Biasanya yang pakai kelas slide itu kelas dhamma. Kalau ceramah umum kita tidak buka slide. Nanti cari sendiri. Tidak tahu, saya lupa judulnya. Mungkin hands up stage atau apa. Jadi sampai hari ini penyiksaan diri masih dilakukan. Sang Buddha, Pangeran Siddhartha, Samana Gautama, kemudian bagaimana Samana Gautama latihan menyiksa diri. Diungkapkan beberapa penyiksaan diri beliau yang dipraktekkan oleh beliau. Awalnya beliau mempraktekkan mengurangi makan. Dan mengurangi makan ini banyak praktek. Awalnya beliau mengurangi makan dengan cara hanya pindah patah di 7 rumah. Jadi ambil bowl, pindah patah hanya ke 7 rumah. Kalau nggak dapat pulang. Ternyata masih dapat, masih cukup kenyang. Beliau latihan lebih keras lagi. Hanya pindah patah di 3 rumah. Kalau 3 rumah kadang dapat, kadang enggak, balik. Jadi seminggu mungkin dapat makannya cuma sekali. Karena kadang misalkan Senin pindah patah di 3 rumah, lewat 3 rumah mereka tidak berdana, sudah pulang. Besok datang lagi. Hanya di 3 rumah itu. Ternyata juga masih kurang latihannya, masih sering dapat makanan. Terus beliau bertekad lagi, hanya makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Karena beliaunya di hutan. Hanya makan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Namun ternyata masih cukup kenyang. Beliau bertekad. Berteduh di satu pohon, kemudian bertekad. Saya hanya makan dari pohon ini. Jadi buah pohon yang jatuh. Nah, kalau saudara-saudari mau prakteknya harus cerdas-cerdas memilih pohon ya. Harus cerdas memilih pohon. Coba kalau pohonnya itu buahnya berbuah sebulan sekali jatuhnya, gawat tidak makan. Lalu beliaunya berpraktek seperti itu. Akhirnya beliau menjadi sangat kurus. Nanti silahkan datang ke Wihara Mandir. Pasti harus datang. Ini baru semester 4. Siapa yang belum pernah ke Mandir? Yang belum pernah. Nah, banyak ya, maklum pandemi. Pintunya belum dibuka. Jadi kalau kemarin ke sana juga memang tidak dibuka. Nanti selesai pandemi silahkan datang. Bahkan dulu sebelum saya ke Thailand, Kamadis UGM buat ini loh program pelatihan 3 hari di Mandir. Ya, bagi yang pernah tahu ya, di situ saya ngajar apa judulnya? Program mengenal diri atau bagaimana? Latihan pengembangan diri ya. Waktu itu saya masih mengajar, tapi sudah 4 tahun yang lalu. Nah, kalau datang ke Mendut, di depan ada Candi Sanggaraja. Ya, Candi Sanggaraja dekat dengan Uposatha, tempat chanting. Di antara Candi Sanggaraja dan juga tempat chanting, di tengahnya ada pohon bodhi. Nah, di sebelah kirinya ada patung, ada rupang, arca, Sang Buddha, Pangeran Siddhartha yang kurus luar biasa. Ya, kurus sekali. Nah, biasanya para turis atau para pengunjung, karena melihat arca itu seram, mereka menganggap daerah itu angker. Ya, karena arcanya seram, karena arcanya tidak tulang. Nah, Samana Gautama kemudian mengungkapkan, saking beratnya latihan beliau, dia mengatakan, kalau menyentuh kulit depan perut beliau, tersentuh tulang belakang. Kalau menyentuh bagian belakang badan beliau, tersentuh perut depan. Saking kurusnya beliau. Akhirnya, beliau menjadi malnutrisi, tidak ada gizi. Saking tidak ada gizinya, bulu-bulu rambut beliau kalau disenggol itu rontok.
Kenapa bisa begitu? Nanti nanya saudara Jason. Karena ngambil ini, fakultas gizi ya. Ya. Bulu-bulu dan rambut beliau itu rontok. Nah, saking beratnya latihan beliau, ini latihan kedua. Beliau juga latihan tahan nafas. Jadi benar-benar menahan nafas. Cara nahan nafasnya itu masuk dulu yang banyak. Jadi masuk yang banyak, kemudian ditahan agar tidak keluar. Benar-benar ditahan. Jadi beliau mengungkapkan bahwa telinga itu seperti didorong, ditusuk oleh angin begitu ya, karena anginnya banyak. Ditahan. Lalu beliau mengungkapkan, beliau menahannya sedemikian rupa sampai seakan-akan kepala itu dijepit dengan kayu oleh dua orang perempuan. Kepala itu sakit sekali. Kemudian dada ini seperti dicambuk oleh orang tua. Kemudian seluruh badan ini seperti mendidih. Saking panasnya. Jadi biasanya mereka yang latihan seperti itu akan menahan nafas sampai pingsan. Dan itu tidak gampang. Ya, menahan nafas sampai pingsan itu sulit. Tapi tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati? Karena setelah pingsan, tubuh otomatis nafas sendiri. Karena sudah unconscious. Nah, mudah-mudahan jangan ditiru di rumah ya. Tapi saya pernah niru. Jadi saya suruh orang jangan niru, saya pernah niru ya. Sebelum saya jadi samanera, sebelum saya jadi biku, saya masih berumah tangga seperti saudara-saudari. Saya masih di rumah waktu itu, saya niru. Jadi saya coba. Saya ambil nafas. Saya tahan. Sedemikian rupa sampai wajah ini mungkin merah semua. Sakit sekali. Tapi saudara-saudari, saya tidak pingsan. Kenapa tidak pingsan? Karena ternyata saya tidak tahan. Jadi sulit sekali itu, nahan sampai pingsan itu sulit sekali. Ya, jadi Samana Gautama latihan penyiksaan diri. Nah, ada beberapa penyiksaan diri lagi yang populer di zaman itu, yaitu kalau mereka mau tidur, cara tidur mereka adalah mereka panjat pohon. Setelah panjat pohon, kakinya diikat satu. Kemudian badannya dijatuhkan. Yang diikat cuma satu ya, bukan dua. Yang diikat cuma satu, kemudian badannya dijatuhkan. Apa yang terjadi? Kepalanya itu sakit luar biasa karena kepalanya menghadap ke bawah. Nah, tetapi mereka tidak bisa sering-sering seperti itu. Kalau sudah mempraktekkan ini 3-4 hari, sudah nggak sanggup untuk manjat pohon. Tahu kenapa? Karena selangkangannya cedera. Karena kakinya cuma diikat satu. Jadi kakinya akan sakit sekali, terutama selangkangan. Jadi, kalau mereka sudah tidak sanggup memanjat pohon, para pertapa penyiksa diri itu akan mengumpulkan batu-batu tajam dan duri-duri pohon. Dikumpulkan, dicari di hutan. Kemudian disemai, tidur di atasnya. Jadi ini luka semua. Pokoknya berbagai macam penyiksaan diri. Saking tersiksanya Sang Buddha mengatakan di dunia ini tidak ada satu pertapa penyiksa diri pun atau bahkan siapapun yang lebih tersiksa daripada diri. Yang lebih berat pelatihannya daripada diri. Sudah tidak ada. Karena kenapa? Karena memang saya yakin beliau itu memang punya sifat yang sangat konsisten, sangat gigih. Tidak heran kalau saudara-saudari lihat dalam sejarah orang-orang besar ya. Seperti misalkan Mike Tyson, Muhammad Ali, Tiger Woods, Bruce Lee. Orang-orang yang terkenal dalam sejarah memang orang-orang yang gigih luar biasa. Bahkan peneliti-peneliti terkenal Thomas Alva Edison, kalau gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Coba kalau skripsi gagal 5 kali, sudah lah pulang. Betul ya? Skripsi gagal 5 kali, sudah lah pulang tadi. Saya mungkin tidak bakat saya kuliah, saya bakatnya entrepreneur gitu ya. Mungkin saya harus DO saja supaya mirip Mark Zuckerberg, mirip Steve Jobs, mirip Bill Gates. Kan mereka DO ya. Nah itu baru 5 kali. Nah mereka memang para tokoh-tokoh luar biasa dalam sejarah, memang punya kegigihan luar biasa. Beliau sangat gigih. Lalu di detik-detik terakhir beliau sudah hampir mati. Jadi badannya sudah tidak tahan. Karena malnutrisi, menyiksa diri, kemudian sering menyakiti badan itu.
Satu ketika beliau jatuh ke sungai yang dangkal. Jatuh ke sungai yang dangkal ya, bukan sungai yang dalam, sungai yang dangkal. Tapi toh beliau tidak bisa bangkit karena saking lemahnya. Beruntung ada perumah tangga yang lewat mengangkat beliau, membantu. Di titik itu, titik yang sedikit lagi mati, beliau merenung. Lalu apa tujuan dan manfaat dari penderitaan? Betul ya? Kan dulu katanya harus dekat dulu. Ini sudah dekat sekali, ini sedikit lagi mati. Sudah dekat sekali. Kurangnya apa lagi begitu ya? Sedikit lagi mati. Ternyata tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Oleh karena itu tidak ada jawabannya. Singkat cerita, beliau meninggalkan Labihat. Kemudian beliau masuk ke dalam hutan. Nah, ini cerita babak kedua yang saudara-saudari mungkin tidak pernah dengar. Kalau yang tadi masih pernah dengar. Ini babak kedua ini saudara-saudari mungkin tidak pernah dengar. Ada di suta namanya Baya Berawa Suta. Majjhima Nikaya 4. Bagi siapa yang penasaran, selesai nanti ceramah damai ini, masukkan ke Google. MN spasi 4. Zaman sekarang sudah canggih ya. Saudara-saudari nggak perlu lagi koleksi Tripitaka satu lemari. Nah, ada Mbah Google. MN spasi 4. Namanya Baya Berawa Suta. Bahkan di menunya itu nanti bisa diganti jadi bahasa Indonesia. Ada 20-an bahasa asing. Cari bahasa Indonesia. Berubah ya, sutanya jadi bahasa Indonesia. Nah, di situ Samana Gautama setelah pelatihan dan santri, beliau masuk pergi ke tempat lain. Kemudian beliau berlatih di hutan yang dikatakan angker. Nanti baca sendiri. Ya, nanti baca sendiri kalau penasaran. Disebut hutan-hutan yang mengerikan di dekat altar-altar hutan. Apa itu altar hutan? Nah, di zaman India dulu, altar hutan itu adalah, jadi di tempat-tempat hutan itu mereka buat tempat pemujaan untuk para makhluk yang ada di hutan, apakah yaka, apakah dewa hutan. Dan itu mengerikan. Dan itu mengerikan. Saya tidak tahu kalau yang tinggal di pulau lain. Tapi kalau di Pulau Sumatera, kadang-kadang jangankan hutannya, sudut-sudut jalan saja itu ada datuk. Itu sudah lumayan angker, itu belum hutan. Nah, kalau coba nanti kalau jalan-jalan ke Sumatera, di persimpangan jalan, di komplek, tiba-tiba ada gedung putih itu kecil. Itu namanya datuk. Sembahyang datuk. Kalau sudah tua, datuknya namanya datuk Om. Ya. Ya itu saja angker gitu. Padahal itu masih sudut komplek, sudut jalan. Coba kalau altar yang ada di hutan. Lebih angker. Nah, ditambah lagi, di zaman India dulu, kalau ada keluarga yang meninggal, ada beberapa cara untuk apa itu? Untuk mereka prosesi ya, prosesi pelepasan mayat. Nah, prosesi pelepasan mayat. Yang pertama mereka mungkin dibakar. Ya, dibakar itu adalah yang paling populer. Cara lainnya adalah dilarung di Sungai Gangga. Dilarung begitu saja. Jadi melayang begitu mayatnya itu. Nanti dimakan oleh ikan dan kurang. Saya pernah ke Sungai Gangga. Jadi waktu itu saya ikut tur ke India jadi penerjemah ITC International Tripitaka Chanting. Tapi nggak ada yang namanya tur ke Sungai Gangga itu kan. Jadi di pertengahan acara saya tanya, ada seorang penjual buku orang bule. Saya tanya, sir, can I go around here without anyone? Apakah aman? Apakah bisa saya keliling-keliling? Lalu dia bilang, saya sudah 7 tahun tinggal di India. Very safe. Go wherever you want. Truly safe. Ya katakan begitu. Oh, saya yakin juga ya. Padahal belum tentu benar ya. Untuk saya hari ini masih pulangnya utuh. Karena di India itu kadang traveler itu bisa dicuri. Kemudian diambil organ tubuhnya. Kalau Anda jalan sendiri. Dan bahkan pernah ada tur dari Taiwan. Jadi supaya juga hati-hati kalau ke India. Mereka melewati perbatasan India dan Nepal. Karena mau ke Lumbini. Lumbini itu bukan di India ya. Tempat lahir Sang Buddha itu di Nepal. Bukan di India. Tapi zaman dulu itu satu daerah namanya Jambudvipa. Jadi dari India mau nyebrang ke Nepal, kita melewati satu jalan. Jalan itu bukan milik India pun bukan milik Nepal. Jadi kalau Anda hilang di sana, nggak bisa lapor ke siapa-siapa. Jadi waktu itu ada satu bus semuanya isinya orang Taiwan.
Tour guide-nya sudah bilang, tolong jangan ada yang turun, saya mau urus imigrasi. Jadi kita harus sembunyi di bus saja. Tapi masalahnya di pertengahan jalan itu pasar. Jadi kalau kita lihat, ada jual kain ya, ada jual ini, ada jual itu, kepengen turun. Padahal tour guide-nya sudah bilang jangan turun. Akhirnya mereka turun. Entah 7 atau 11 orang Taiwan hilang. Semuanya wanita. Jadi kalau saudara-saudari ke India, tolong jangan tiru saya. Jadi setelah saya ngobrol sama tukang penjual buku itu, orang bule ya, dia bilang you can go wherever you want, so safe, very safe, katanya begitu. Saya jalan kaki. Jalan kaki jauh sekali menuju ke sebelah kiri dari pintu samping buat saya. Jauh sekali, saya jalan kaki mungkin 1 jam. Akhirnya tiba di Sungai Gangga. Oh, Sungai Gangga seperti ini. Kemudian saya balik lagi. Untung saya nggak hilang. Tapi mungkin mereka melihat pakaiannya pertama ya, jadi saya tidak diganggu. Nah, saudara-saudari, cara kedua adalah mereka larung mayat itu di Sungai Gangga, karena Sungai Gangga dianggap sungai yang suci. Kemudian ada cara lain. Mayat itu hanya ditinggalkan di hutan, ya, ditinggalkan di altar hutan tadi. Jadi bagaimana? Ada juga. Nah, kalau sama saja tidak apa-apa. Ini sedikit penyiksaan diri. Ya, yang penting saudara-saudari konsentrasinya kuat, tidak apa-apa, itu sama sekali tidak ganggu ya. Kita lanjut. Nah, jadi juga ada satu praktek mirip dengan praktek di Tanah Toraja. Hanya kalau Tanah Toraja itu mayatnya ditinggalkan di goa. Tapi kalau di zaman India kuno, mayat itu ditinggalkan di altar pohon. Altar-altar hutan. Persis tempat Samana Gautama melatih diri. Jadi nanti mayat itu malam-malam, mayat itu akan dimakan oleh anjing hutan, oleh burung-burung pemakan bangkai dan sebagainya. Nanti tersisa tulang-tulangnya. Bahkan Sang Buddha mengungkapkan di dalam Tripitaka, beliau juga menggunakan tulang-tulang mayat itu, beliau susun-susun kemudian dijadikan bantal. Nah, saudara-saudari, kemudian Samana Gautama selesai penyiksaan diri, beliau pindah ke tempat yang lain. Beliau berlatih di hutan Angker. Namun beliau sendiri yang belum tercerahkan. Ingat ya, beliau belum tercerahkan, belum Sang Buddha. Beliau pun merasa ketakutan. Nanti silakan baca sendiri. Makanya ini tadi saya katakan belum pernah dengar Samana Gautama ketakutan, belum pernah dengar. Nanti baca sendiri di sutanya Majjhima Nikaya 4. Kalau saya tidak tulis Majjhima Nikaya 4, oh ini baru jatuhnya ngarang. Jadi kalau datang ke kampus nanti dosen nanya sumbernya ya. Nah, ini karena saya datang ke kampus, saya bawa sumber. Jadi kalau mau diuji skripsi, saya sudah bawa sumber. Nah, kemudian di sana Pangeran Siddhartha Samana Gautama mengungkapkan bagaimana cara beliau menaklukkan rasa takut. Awalnya beliau menggunakan kegigihan. Jadi kalau begitu beliau berdiri, ketika beliau berdiri, rasa takut yang teramat sangat datang padaku. Ini bahasa sutanya. Ya. Ketika saya berdiri, rasa takut yang teramat sangat datang pada diriku. Saya tidak akan mengubah postur. Jadi beliau akan berdiri saja sampai rasa takut itu hilang. Berdiri diam. Begitu rasa takut itu sudah hilang, beliau berjalan. Dan ketika beliau mulai berjalan, rasa takut yang teramat sangat datang pada diri. Balik lagi rasa takutnya. Beliau akan berjalan. Tidak akan berhenti. Jalan, jalan, sampai rasa takut itu benar-benar hilang. Setelah hilang, beliau akan duduk.
Begitu duduk, apa yang terjadi? Rasa takut yang teramat sangat datang pada dirimu. Balik lagi rasa takut itu. Beliau akan duduk lagi, tidak akan mengubah postur. Sampai rasa takut itu hilang. Kemudian berbalik. Ini terus berulang-ulang dilakukan oleh Sang Buddha, oleh Bodhisatta, sampai rasa takut itu berkurang. Nah, jadi di rumah nanti boleh dipraktekkan. Kalau pulang dari nonton film horor kan tidak bisa tidur ya. Saya tidak akan mengubah postur tubuh sampai rasa takut. Tidak hilang-hilang ya. Nah ini tips ya, tips tidak ada hubungan dengan cerita sama anggota. Ini tips saja. Bagi teman-teman yang takut hantu pada kesehariannya takut hantu. Karena saya kemarin di Thailand kan kalau film horor Thailand ngeri-ngeri katanya. Tahu nggak apa yang terjadi? Jadi ketika saya di sana, saya tinggal di wihara namanya Wat Bowan, itu wihara kerajaan di sana. Saya selalu juga punya murid-murid biku baru. Jadi biku-biku wasa pertama. Ternyata orang Thailand sendiri sangat takut hantu. Sangat takut hantu. Takut sekali. Sampai kalau sudah jam 9 malam saya begini. Mau tidak dengar cerita hantu dari Indonesia? Oh jangan Bante, maile, lebih, yale, jangan. Yale, lebih, yale, ya itu jangan. Ya. Jangan Bante, jangan. Tidak apa-apa, dia kenal sama hantu Indonesia. Oh jangan Bante, mereka takut sekali hantu. Kemudian ada yang penasaran. Emang hantu Indonesia seperti apa? Begitu ya. Kasih dia ya, pocong. Hantu Indonesia seperti ini. Wah, dia benar ketakutan. Sampai besok dia seperti masih diem begitu. Karena saya pilih juga pocongnya yang paling seram ya. Nah ini tips untuk saudara-saudari. Kalau Anda takut hantu, tipsnya adalah tolong jangan nonton film horor. Itu tipsnya. Kenapa? Karena kalau kita bisa ngajak hantu nonton film hantu, hantu pun takut. Ngerti maksudnya? Karena film hantu itu memang didesain untuk menakuti kita. Ketika kita sudah lihat, orangnya masuk ke ruangan. Pintunya dibuka toh. Kita pikir kan hantunya mau keluar toh. Kita tunggu. Tidak keluar. Tidak keluar. Baru jalan 2 langkah keluar gitu ya. Nah, saudara-saudari tidak punya ini mata indigo. Kalau punya mata indigo, misalkan di samping juga ada penghuni rumah ikut nonton ya. Nah, kalau saudara-saudari nonton, mereka juga kepengen nonton. Mereka juga terkejut gitu. Jadi ada orang yang nonton hantu sampai begini ya. Ya Pak? Nonton film hantu saking takutnya begini. Nah, kalau ngajak hantu, hantu juga akan begini dia. Ya sama-sama ikut takut. Jadi, kalau takut hantu, stop nonton film horor. Nanti rasa takut itu akan hilang. Saya sudah tidak nonton film horor sejak SMP. Film terakhir itu Shutter. Film lama mungkin. Setelah nonton Shutter, saya nggak bisa tidur 3 hari. Serius, itu penderitaan luar biasa. Setelah itu saya stop, nggak mau lagi nonton film hantu. Dan sampai hari ini saya tidak takut hantu. Jadi kalau saudara katakan Bante di sana angkat, ayo pindah di sana, saya tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada lagi persepsi hantu. Nah, dan menjadi biku itu sedih. Sebenarnya tidak sedih ya, di bahasanya. Kalau saudara-saudari menjadi biku, sering mendapatkan undangan ceramah di desa-desa. Nah, jadi saya bahkan pernah masuk ke sangat desa. Kemarin ke Kepulauan Riau, pergi sampai dari Tanjung Pinang, naik lagi Tanjung Balai Kali. Naik lagi di sana ada kampung Melayu. Namanya Pasir Panjang. Mungkin ada orang Kepri di sini. Kadang naik lagi ke Lingga, jauh sekali. Saya yakin saudara-saudari pun belum pernah dengar kata Lingga. Saya juga belum pernah kemarin. Baru pertama kali dicek di Google Maps, Lingga. Nah, kadang kami diundang sampai ke desa-desa. Lebih sedih lagi. Wihara-wihara di desa itu tidak jarang. Kalau kita buka jendela, pemandangannya adalah kuburan. Benar-benar tidak jarang. Bahkan tidak hanya di desa, bahkan juga di kota. Silakan datang ke Tangerang, dekat bandara. Nah ini sudah ada yang merespon ini, betul ya? Nah, berarti ada yang dari Tangerang. Ada wihara besar, wiharanya bagus, namanya Wihara Dharmaratna. Apa sebelahnya? Kuburan Cina. Dan itu pas di putih saya, putih itu kamar seorang biku ya. Jadi setiap pagi ya,
Kalau saudara-saudari dia mungkin di Instagram atau di mana ya, kalau orang pamer hotel kan kalau buka kamar hotel apa? View gunung ya, Fujiyama gitu ya, Yamaguchi. View gunung. Kalau saya buka jendela putih apa? Kuburan Cina. Coba renungkan. Kenapa wihara itu dekat dengan kuburan? Karena tanahnya paling murah. Kan kalau mau beli tanah wihara itu patungan, umat Buddha mengumpulkan dana toh. Sekarang dapat dananya katakanlah cuma 80 juta di desa. Ingin mendapatkan tanah yang lumayan luas. Mana tanah yang paling murah? Samping kuburan itu sudah paling murah. Buatlah samping kuburan. Saya pernah di desa. Di desa itu kalau siang masih ada umat rumah tangga. Begitu malam semuanya pulang. Tidak ada penjaga wihara juga nggak ada. Jadi beneran tinggal saya sendiri. Dan itu desa, bukan kota. Jadi gelap. Malam itu cuma ditemani itu suara-suara serangga. Dan kalau buka jendela, itu beneran pas satu makam depan saya itu. Pas. Beneran. Nah, tipsnya bagaimana supaya tidurnya nyenyak? Tutup saja jendelanya. Ya, putar rekaman ceramahnya. Jadi seakan-akan kita ditemani Bante yang baik. Saya putar ceramah Bante Utama dari ceramah. Tapi tidak apa-apa, saya sama sekali tidak khawatir, tidak takut. Karena sudah lama saya tidak nonton film horor. Ya. Saudara-saudari, akhirnya Samana Gautama menaklukkan rasa takut ini dengan samadhi. Jana 1, jana 2, jana 3, dan jana 4. Tidak saya bahas hari ini, karena nanti kalau saya bahas harus nambah 2 jam. Ya, membahas pencapaian jana itu panjang ceritanya dan komplit. Kemudian, nah ini 3 terakhir ya. 3 terakhir, kemudian saudara-saudari akan tahu kenapa kita merayakan Trisuci Waisak, Hari Raya Waisak. Setelah beliau masuk ke dalam konsentrasi tingkat yang disebut jana keempat, di sana sudah tidak ada ketakutan sedikit pun, semua rasa takut itu lenyap. Benar-benar lenyap. Tidak ada sama sekali. Kemudian, menggunakan kemampuan yang muncul dari meditasi, beliau melihat kehidupan lampau. Kenapa beliau melihat kehidupan lampau? Karena beliau ingin tahu misterinya kehidupan. Ya, misteri-misteri kehidupan. Beliau mundur. Dikatakan beliau mundur melihat 1 kehidupan lampau, 10 kehidupan lampau, 100, 1000, 10.000, 100.000, begitu banyak kehidupan lampau sampai 91 kalpa. 1 kalpa itu adalah 1 pengembangan dan penyusutan alam semesta. Bahasa kerennya adalah Big Bang. 1 Big Bang itu 1 kalpa. 91 kalpa. Bahkan dikatakan setelah Big Bang meledak, alam semesta ini mengembang, expanding, kemudian menjadi lebih dingin, dan lebih dingin. Barulah benda-benda alam semesta itu, benda-benda langit itu menjadi mendingin dan terbentuk struktur. Bahkan sampai terbentuknya bumi dan yang lainnya itu, terutama bumi ini, setelah Big Bang itu dikatakan oleh para saintis 13,6 miliar tahun. Nah, itu belum ada kehidupan, baru panjang lagi ceritanya. Dari 1 sel, evolusi sampai sekomplit kita. Nah, beliau mundur 91 tahun. Selama 4 jam. Jadi di dalam 4 jam itu beliau melihat 91 kalpa. Sebenarnya ingin saya jelaskan jauh lebih detail. Tapi Dharma Desana saya ini ada limit time-nya. Ya, itu sudah ada di term of reference tadi katanya. Maksimal 55 menit. Apalagi ini tidak ada jamnya coba. Biasanya kalau di wihara ceramah di ujung itu dikasih jam. Nah, jadi saya tidak dikasih jam, cuma diberi lihat itu dosen-dosen. Jadi ini para dosen filsafat lihatin saya. Nah, jadi beliau dalam 4 jam pertama melihat 91 kalpa yang lampau. Setelah itu beliau maju, apa yang beliau lihat? Tadi kan mundur toh 91 kalpa. Setelah mundur beliau maju. Antara satu kehidupan ke kehidupan lain beliau lihat secara mendetail. Ternyata beliau melihat di sana bahwa
Antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain itu berkorelasi. Ketika seseorang berbuat baik di satu kehidupan, maka kelahiran berikutnya itu lahir di alam yang bahagia. Ketika seseorang melakukan hal yang buruk, di kelahiran berikutnya lahir di alam yang menderita. Jadi di dalam pencarian yang kedua ini, beliau menemukan dhamma, hukum kama wipaka, tilakhana anicca dukkha anatta, paticca samuppada, dan keseluruhan. Ini juga selama 4 jam. Jadi ini disebut jaga waktu kedua. Jadi di Jambu Dipa dulu pakai sistem jaga waktu. Satu jaga waktu 4 jam. Jadi satu hari itu 6 jaga waktu. Kemudian jaga waktu yang terakhir, selama 4 jam beliau melihat bahwa sesungguhnya apa sumber dari kehidupan yang tidak pernah berhenti, yang disebut sebagai samsara. Bahkan saudara-saudari, kita terperangkap dalam kehidupan yang tidak pernah berhenti ini, mau berhenti juga tidak bisa. Betul ya? Bahkan ada orang yang merasa bosan dengan hidup ini, dia bunuh diri. Misalkan begitu. Apakah bunuh diri pasti kehidupannya berhenti? Secara dhamma tidak. Dia hanya lahir kembali. Jadi sesungguhnya seseorang bunuh diri, dia bukan ingin membunuh dirinya. Tapi yang dia ingin adalah membunuh penderitaan yang ada di dalam dirinya. Betul ya? Dia hanya tidak ingin menderita, dia tidak ingin bunuh diri, dia hanya tidak ingin menderita. Harusnya di stop itu adalah penderitaannya, tapi dia berpikir, sudah, saya stop saja diri ini. Nah ternyata bagaimana kalau secara dhamma benar, dia hanya terlahir lagi di alam yang baru, mungkin lebih menderita lagi, karena perilaku tindakan yang salah. Oleh karena itu, ternyata dia tidak menghentikan penderitaan itu sama sekali. Nah, selama 4 jam terakhir, Bodhisatta melihat ke bagian yang paling halus di dalam batin, apa sesungguhnya masalah utama, apa sesungguhnya kotoran batin yang paling halus. Dalam bahasa Pali disebut asawa. Asawa adalah arus batin yang mengalir, yang bocor tidak terkendali. Arus batin yang bocor tidak terkendali, itu disebut asawa. Terakhir, secara sangat sederhana, saudara-saudari juga bisa melihat asawa di dalam diri. Tapi secara sederhana, bukan secara mendetail. Batin saudara-saudari itu bocor. Loh kok bocor? Saya buktikan. Ada pemikiran-pemikiran tidak di batin? Ada ya? Saudara-saudari mungkin ngobrol dengan diri sendiri. Konon katanya menurut para psikolog sehari 64.000 kali. Nah, ini ada satu fakultas psikologi. Nanti silakan hitung lapor ke saya. Benar nggak 64.000 kali gitu ya? Saya nggak pernah hitung ya. Kita ngobrol dengan diri sendiri sehari 64.000 kali. Dan pemikiran-pemikiran itu random, acak. Buktinya, misalkan hari Minggu pagi kita lagi happy ya, ada breakfast favorit kita, kemudian ada kopi, wah happy time gitu. Hari ini tidak ada kuliah, sedang tidak ada tugas, gitu ya, wah happy time. Tidak ada PR juga. Itu adalah momen bahagia. Tapi kadang tiba-tiba terpikir satu hal yang tidak kita sukai. Misalkan musuh bebuyutan kita. Misalkan terpikir mantan begitu ya. Atau apa saja problem kredit begitu. Dan moodnya itu jadi rusak semuanya. Pertanyaan saya, harusnya kan kita boleh request ke pikirannya. Pikiran, ini kan saya lagi santai. Ini kan hari Minggu jarang-jarang saya nggak ada perkuliahan. Jangan diganggu dong. Kasih pemikiran yang nyaman saja. Nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran kita itu bocor, tidak terkendali. Apalagi ketika kita sedih, kita berharap tidak memikirkan hal itu. Makin berharap tidak memikirkan hal itu, makin muncul. Kenapa? Karena pikiran itu bocor. Itu secara sederhana. Asawa secara sederhana. Samana Gotama melihat asawa dengan yang paling detail. Kemudian beliau melenyapkan asawa itu. Ketika beliau melenyapkan asawa itu, dalam bahasa Pali disebut asawa kaya nyana. Yang sering ke wihara mungkin pernah dengar istilah itu. Asawa artinya arus batin bocor tidak terkendali. Kaya artinya lenyapnya, nyana artinya pengetahuan. Jadi begitu beliau menghancurkan asawa, beliau menembus asawa kaya nyana. Pengetahuan lenyapnya asawa, detik itu juga beliau mencapai kesempurnaan. Itulah yang dirayakan kemarin
tanggal 16 jam 11 siang menit ke-13 disebut detik Waisak. Itulah Trisuci Waisak. Kenapa? Kan 3 berarti. Kok yang diceritain cuma 1? Karena kalau Sang Buddha tidak mencapai kebudaan kan nggak Trisuci. Nah, keluar dari istana toh. Nggak Buddha. Ya. Ada juga orang yang lahir lalu keluar dari istana, tapi tidak mencapai kebudaan, kan nggak kita rayakan. Betul ya? Kita merayakan keagungan beliau setelah beliau menjadi Buddha. Nah, detik-detik itu, itulah perayaan hari suci Waisak. Ya, itu sedikit ya, pengalaman Samana Gotama hingga pencapaian kebudaan, bagian yang barangkali saudara-saudari jarang atau tidak pernah mendengar. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Suci Waisak. Semoga apa yang kita bahas ini membawa manfaat besar bagi saudara semua. Sabi sata bahwa Suci Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.